Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Aida. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alkena dan alkuna guna memenuhi tugas mata kuliah kimia organik dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Nanik Wijayanti MSI dan Bapak Danta Aligiri SSI MSc. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aida Nurhidayah dengan NIM 43014210007 dari Program Studi Pendidikan Kimia 2B, Jurusan Kimia, Fakultas FMIPA Angkatan 2021, Universitas Negeri Semarang. Adapun topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini lumayan banyak ya teman-teman. Dari ikatan dalam alkena dan alkuna, memuat keasaman alkuna, tata nama alkena dan alkuna, sifat fisis alkena dan alkuna, sampai penggunaan alkena dan alkuna dalam sintesis. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu ikatan dalam alkena dan alkuna yang memuat keasaman alkuna. Nah, kita mulai dari alkena. Alkena sendiri merupakan suatu hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, di mana alkena ini disebut sebagai olefin dari kata olefian gas yang merupakan gas yang membentuk minyak, merupakan suatu nama lama untuk etilena atau CH2CH2. Kedua atom dalam karbon dalam etile ada dalam keadaan hibridisasi sp2. Ikatan sp2 dari tiap atom karbon terletak pada satu bidang dan membentuk sudut ikatan kira-kira 120 derajat. Ikatan pi yang menghubungkan kedua atom karbon sp2 ini terletak di atas dan di bawah bidang ikatan sigma itu. Seperti yang tertera pada layar ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada alkuna. Alkuna merupakan suatu hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3, di mana struktur yang paling sederhana dari alkuna yaitu ada HCCH yang merupakan nama lain dari asetilena. Dua atom karbon dalam molekul asetilena dalam keadaan hibridisasi sp. Orbital sp ini bersifat separuh S, sedangkan orbital sp2 sepertiga S dan orbital sp3 hanya seperempat S. Oleh karena itu, orbital sp lebih memiliki karakter S, maka elektron-elektron dalam orbital ini lebih dekat ke inti karbon daripada elektron-elektron dalam orbital sp2 ataupun sp3. Jadi, dalam suatu alkuna, karbon sp lebih elektronegatif daripada kebanyakan atom karbon lain. Jadi, suatu ikatan SH alkunil lebih polar daripada ikatan SH alkana dan alkena. Ya, seperti pada struktur yang tertera pada layar ya teman-teman, ikatan antara C dengan C yang berikatan 3 itu, karbon sp bersifat mempunyai hibridisasi sp yang bersifat menarik elektron. Nah, salah satu akibat penting nih dari polaritas ikatan karbon alkunil hidrogen ialah bahwa strukturnya itu dapat melepaskan sebuah ion hidrogen kepada basa kuat. Anion yang dihasilkan disebut ion asetilida. Dengan pKa sama dengan 25, alkuna bukanlah asam kuat. Alkuna lebih lemah daripada air dengan pKa sama dengan 15,7. Tetapi alkuna ini lebih kuat daripada amonia dengan pKa-nya sekitar 35. Alkuna dapat bereaksi dengan suatu basa kuat seperti sodamida, atau Na, NH2, atau reagensi Grignard. Pada kondisi ini, alkana dan alkena tidak bereaksi. Nah, untuk reaksinya, seperti yang tertera pada layar ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tata nama alkena dan alkuna. Nah,
Dalam sistem IUPAC, alkena berantai lurus diberi nama menurut alkana induknya dengan mengubah akhiran ana menjadi ena. Misalnya itu ada 2-metil 1,3 butadiena yang merupakan suatu diena. Nah, selanjutnya ada penamaan alkuna. Penamaan alkuna juga sama. Menurut tata nama IUPAC, untuk alkuna analog langsung dengan alkena, akhiran untuk suatu alkuna adalah una, dan sebuah nomor posisi digunakan untuk menandai ikatan ganda 3 dalam rantai hidrokarbon induknya, kecuali jika terdapat gugus fungsional yang lebih berprioritas rantai dinomori sedemikian agar ikatan ganda 3 itu memperoleh nomor yang rendah. Seperti contohnya yang pada layar, itu ada 2 pentuna. Nah, kemudian sebab selanjutnya yaitu ada sifat fisik alkena dan alkuna. Titik-titik deret homolog alkena naik kira-kira 30 derajat tiap gugus CH2. Kenaikan ini sama dengan yang diamati pada deret homolog alkana. Seperti dengan alkana, percabangan dalam alkena menurunkan sedikit titik didih itu. Meskipun alkena dianggap nonpolar, mereka sedikit lebih mudah larut dalam air daripada alkana padanannya, sebab elektron pi yang agak terbuka itu ditarik oleh hidrogen dari air yang bermuatan positif parsial atau sebagian. Nah, selanjutnya ada spektra alkena dan alkuna. Spektra di sini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama ada spektra inframerah. Pada alkena, etilena, tetrakloroetilena, dan alkena lain berisi ikatan rangkap nonpolar antara C dan C yang tidak menyerap radiasi dalam daerah C dengan C. Alkena seperti RCC mengikat CHR dan alkena tidak simetri lainnya berisi ikatan rangkap polar C dengan C dan jadi menyerap radiasi inframerah. Untuk uluran ikatan rangkap C dengan C ini menimbulkan absorpsi pada gelombang 1600 sampai 1700 per cm atau sekitar 5,8 sampai 6,2 mikrometer. Karena ikatan rangkap itu tidak polar, uluran ini hanya mengakibatkan perubahan kecil dalam momen ikatan. Akibatnya, absorpsi itu lemah. 10-100 kali lebih lemah daripada absorpsi pada gugus karbonil. Nah, pada alkuna sendiri, frekuensi uluran C dengan C dari alkuna terjadi pada 2100 sampai 2250 per cm atau sekitar 4,4 sampai 4,8 mikrometer. Nah, absorpsi ini amat lemah dan mudah terbenam dan dalam bisingan latar belakang dari spektrum. Namun tidak ada gugus yang menyerap di daerah ini kecuali ikatan antara C dengan N dan SI dengan H. Nah, pada layar tersebut merupakan daftar absorpsi inframerah yang karakteristik untuk alkena dan alkuna. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan grafik yang menggambarkan panjang gelombang pada struktur CH3, CH2 4 kali, CH, CH2. Selanjutnya ada spektra NMR. Nah, pada alkena, geseran kimia untuk proton vinil terjadi dengan nilai sigma sekitar 4 ppm. Posisi yang eksak absorpsi ini bergantung pada letak ikatan rangkap dalam rantai hidrokarbon. Pada umumnya,
proton pada karbon alkenil ujung atau termal yang menyerap di dekat 4,4 ppm, sedangkan proton pada karbon bukan ujung sedikit lebih ke bawah medan pada nilai sigma sekitar 5,3 ppm. Untuk gambarannya seperti pada layar ya teman-teman. Nah, untuk pola penguraian proton finilik lebih kompleks daripada pola untuk proton alkil. Kerumitan ini timbul dari ketidakadaan rotasi mengelilingi ikatan rangkap. Seperti yang tertera pada layar, itu merupakan contoh umumnya, yang merupakan J itu merupakan tetapan kopling antara dua proton. Nah, untuk tetapan kopling antara proton A dengan X itu sekitar 0, sampai 3,5 Hz. Untuk tetapan kopling antara proton A dengan X itu sama dengan 6 sampai 14 Hz. Dan tetapan kopling untuk B ke X yaitu 11 sampai 18 Hz. Nah, untuk suatu alkuna dengan tipe RC-CR tidak mempunyai proton asetilen. Oleh karena itu, suatu alkuna berdisubstitusi tidak mempunyai absorpsi NMR yang karakteristik. Nah, untuk suatu alkuna monosubstitusi sendiri, itu ikatan antara RC dengan CH menunjukkan absorpsi untuk proton alkonil pada nilai sigma sekitar 3 ppm. Nah, untuk gambar yang di bawah itu merupakan gambaran sebuah proton alkonil yang terperisai oleh medan magnet imbasan dari ikatan ganda 3. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu ada pembuatan alkena dan alkona. Yang pertama yaitu alkena. Alkena dapat dibuat dengan reaksi eliminasi alkohol dalam asam kuat atau alkil halida dalam basa. Nah, dari alkohol primer sendiri itu bereaksi eliminasi dengan lambat. Dalam H2SO4 pekat dan panas, alkena yang terbentuk dapat mengalami isomerisasi dan reaksi-reaksi lain. Oleh karena itu, biasanya alkohol primer tidak berguna dalam pembuatan alkena. Untuk alkil halida primer juga dapat mengalami reaksi eliminasi dengan lambat lewat jalan E2. Namun, bila digunakan suatu basa meruah seperti ion tersmutoksida, dapat diperoleh alkena dengan rendemen yang baik bersama dengan produk SN2 sekedarnya. Nah, untuk reaksinya seperti yang tertera pada layar, ya teman-teman, diperhatikan ya. Nah, untuk alkohol sekunder itu menjalani eliminasi lewat jalan E1 jika dipanasi bersama suatu asam kuat dan dapat terjadi penataan ulang karbokation sebagai zat antara. Kecuali dalam kasus-kasus sederhana, alkohol sekunder bukan zat antara yang berguna untuk pembuatan alkena. Alkil halida sekunder dapat menjalani reaksi E2 meskipun dapat diramalkan diperoleh campuran produk, biasanya produk yang melimpah adalah transalkena yang lebih tersubstitusi. Nah, pada gambar tersebut, gambar reaksi antara dua bromopentana dengan NaOCH2CH3 dengan pada suasana hangat diperoleh produk yang lebih meruah yaitu trans 2 pentena dengan persentase 51%. Sedangkan produk cis 2 pentena diperoleh 18% dan produk 1 pentena diperoleh 31%. Nah, pada alkohol tersier sendiri itu mengalami eliminasi dengan cepat lewat karbokation E1 bila diolah dengan suatu asam kuat. Alkil halida tersier menjalani eliminasi bersama basa
terutama dengan reaksi E2. Dalam kedua kasus, rendemen yang sangat bagus diperoleh jika ketiga-tiga gugus R dari R3CX atau R3COH adalah sama. Kalau tidak sama, akan diperoleh suatu campuran. Nah, selanjutnya proses pembuatan alkunat. Alkunat dapat juga disiapkan dengan reaksi eliminasi, namun diperlukan kondisi yang lebih kuat untuk mengenyah anion halida yang kedua. Pada kondisi keras ini, kadang-kadang dijumpai perpindahan ikatan ganda 3 dari satu posisi rantai ke suatu posisi lain. Nah, reaksi pada umumnya yaitu seperti yang tertera pada layar ya teman-teman, yaitu merupakan produksi dengan menggunakan HBr. Reduksi yang pertama menjadi alkena dan reduksi yang kedua menjadi alkuna. Sebab selanjutnya yaitu pratinjau reaksi adisi. Nah, ada 3 reaksi lazim alkena adalah reaksi dengan hidrogen, dengan klor, dan dengan suatu hidrogen halida. Pada layar tersebut terdapat reaksi antara CH2 ini yang disebut dengan etilena, reaksi dengan katalis dengan H2 dengan bantuan katalis PT akan menghasilkan produk etana. Dan jika direaksikan dengan Cl2 akan menjadi 1,2 dikloroetana dan jika direaksikan dengan HCl akan membentuk kloroetana. Nah, tiap reaksi adalah reaksi adisi. Dalam tiap kasus, suatu reaksi diadisikan kepada alkena tanpa pelepasan atom-atom lain. Segera diketahui bahwa karakteristik utama senyawa tak jenuh ialah adisi bereaksi kepada ikatan-ikatan pi. Nah, dalam suatu reaksi adisi alkena, ikatan pi tersebut putus dan pasangan elektronnya digunakan untuk membentuk 2 ikatan sigma baru. Dalam tiap kasus, atom karbon sp2 direhibridisasi menjadi sp3. Senyawa yang mengandung ikatan pi biasanya berenergi lebih tinggi daripada senyawa yang sepadan yang mengandung hanya ikatan sigma. Oleh karena itu, suatu reaksi adisi biasanya eksoterm. Untuk penggambaran reaksinya adisi yaitu seperti yang tertera pada layar ya teman-teman. Ini yang kiri ini merupakan alkena dengan tipe hibridisasi sp2 menjadi alkana dengan hibridisasi sp3. Nah, selanjutnya, subbab selanjutnya yaitu ada adisi hidrogen halida kepada alkena dan alkuna. Nah, hidrogen halida ini mengadisi ikatan pi alkena dan menghasilkan alkyl halida. Alkuna bereaksi dengan cara yang analog dan menghasilkan atau halida finilik atau 1,1 dihaloalkana bergantung banyaknya HX yang digunakan. Namun dalam pembahasan ini alkuna tidak ditekankan karena alkena lebih penting baik dalam laboratorium maupun dalam alam. Nah, seperti pada yang tertera pada layar, ini dari alkena yang bernama etilena direaksi dengan HX, HX-nya ini bisa diganti dengan halida atau halogen menjadi suatu etil halida. Kemudian jika asetilina ini yang rangkap 3 direaksikan dengan HX menjadi suatu vinil halida, kemudian direaksikan dengan HX lagi menjadi suatu 1,2 dihaloetana. Nah, reaksi ini merupakan reaksi adisi ya teman-teman, yaitu reaksi pemutusan ikatan yang awalnya menjadi dari ikatan rangkap yang awalnya ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2, yang awalnya ikatan rangkap 2 putus menjadi ikatan tunggal. Nah,
Untuk adisi sendiri itu halogen pada alkena untuk membuat alkil halida sering digunakan sebagai reaksi sintesis. Biasanya gas HX dialirkan ke dalam larutan alkena itu dengan larutan pekat hidrogen halida dalam air akan menghasilkan campuran produk karena air dapat pula mengadisi ikatan rangkap. Untuk reaktivitas relatif HX dalam reaksi ini adalah HI lebih reaktif daripada HBr, lebih reaktif daripada HCl, dan lebih reaktif daripada HF. Dengan asam terkuat yaitu HI yang bersifat paling reaktif terhadap alkena, sedangkan asam terlemah yaitu HF adalah paling tak reaktif. Nah, untuk suatu halogen halida itu mengandung ikatan HX yang sangat polar dan dapat dengan mudah melepaskan H+ kepada ikatan pi suatu alkena. Hasil serangan H+ adalah suatu karbokation antara yang dengan cepat bereaksi dengan ion negatif halida dan menghasilkan suatu alkil halida. Karena serangan awal dilakukan oleh sebuah elektrofil, maka adisi HX kepada sebuah alkena disebut reaksi adisi elektrofilik. Nah, untuk mekanismenya, ini terdapat dua mekanisme. Ada dua tahap, yaitu tahap yang pertama yang merupakan tahap lambat, merupakan proses terbentuknya karbokation. Kemudian yang tahap kedua, tahap yang bereaksi dengan cepat, reaksi ini merupakan reaksi adisi elektrofilik. Nah, selanjutnya ada aturan Markovnikov. Penyebab dari adanya aturan Markovnikov sendiri yaitu jika sebuah alkena tidak simetris, akan terdapat dua kemungkinan produk yang berbeda. Dengan sejarah singkatnya yang ditemukan oleh Vladimir Markovnikov pada tahun 1869 yang berbunyi dalam adisi HX kepada alkena tidak simetris, H+ dari HX menuju ke karbon yang berikatan rangkap yang telah lebih banyak memiliki hidrogen. Yang biasanya kita mudah dengan prinsip yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Siapa yang kaya ini? Yang kaya merupakan atom atau H+ ini ya teman-teman. Hidrogen yang akan lepas ini akan mengikat kepada struktur atau atom yang mengikat hidrogen yang lebih banyak. Nah, untuk penalaran aturan Markovnikov sendiri ini terdapat beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, terjadi pada alkena asimetris, yang kedua, terbentuk karbokation, yang ketiga, memperhatikan kestabilan karbokation yang ada, dan yang keempat dilakukan melalui karbokation yang lebih stabil. Untuk selanjutnya ada adisi anti-Markovnikov dari HBr. Adisi HBr kepada alkena terkadang berjalan memenuhi aturan Markovnikov, tetapi kadang-kadang juga tidak. Menurut pengamatan, alkil bromida diperoleh hanya bila dalam campuran reaksi terdapat peroksida atau oksigen. Adisi oksigen adalah radikal yang stabil, dan peroksida mudah terbelah menjadi radikal bebas bila terdapat O2 atau peroksida. Adisi HBr berjalan dengan menggunakan mekanisme radikal bebas, bukan dengan mekanisme ion. Nah, seperti yang tertera pada layar ya teman-teman, untuk ini yang peroksida ini akan putus menjadi 2RO. 2RO ini merupakan radikal bebas. Ini simbol titik ini merupakan simbol radikal ya teman-teman. Kemudian RO ini bereaksi dengan HBr sehingga
kemudian R-nya ini berikatan dengan OH, dan BR-nya ini yang menjadi radikal bebas. Kemudian melakukan reaksi kembali dengan adisi BR kepada alkena. Kemudian, bila BR menyerang alkena, terbentuklah radikal. Bila BR menyerang alkena, terbentuklah radikal bebas yang lebih stabil. Nah, untuk kestabilan radikal bebas seperti karbokation berurutan seperti tersier lebih stabil daripada sekunder, dan sekunder lebih stabil daripada primer. Untuk dalam contoh ini, hasil radikal bebas adalah 1 bromopropana. Nah, untuk hidrogen klorida tidak menjalani adisi radikal bebas ya teman-teman kepada alkena karena relatif perlahannya pemaksa pisahan homolisis HCl menjadi radikal bebas. Hidrogen iodida tidak menjalani reaksi ini karena adisi radikal dari I alkena bersifat endoterm dan terlalu perlahan untuk mendukung suatu reaksi rantai. Sebab selanjutnya yaitu ada adisi H2SO4 dan H2O kepada alkena dan alkona. Asam sulfat menjalani adisi kepada suatu alkena tepat seperti hidrogen halida. Produknya ialah suatu alkil hidrogen sulfat yang dapat digunakan untuk mensintesis alkohol atau eter. Seperti yang tertera pada layar, yaitu merupakan propena yang direaksikan dengan H2SO4 menjadi 2 propil hidrogen sulfat. Nah, dalam larutan asam kuat seperti H2SO4 dalam air mengadisi suatu ikatan rangkap dan menghasilkan alkohol. Dan reaksi ini disebut hidrasi suatu alkena. Nah, propena itu pada layar struktur ini mekanisme reaksi yaitu dari propena direaksikan dengan H2O, kemudian dihidrasi menjadi 2 propanol yang produknya mempunyai presentasi 60%. Untuk sebab selanjutnya yaitu ada hidrasi dengan menggunakan merkuri asetat. Merkuri asetat atau HgO2CCH3 2 kali dan air mengadisi alkena dalam suatu reaksi yang disebut dengan oksimerkurasi. Tidak seperti reaksi adisi yang telah dibahas sejauh ini, oksimerkurasi berlangsung tanpa penata ulang. Produk oksimerkurasi biasanya direduksi dengan natrium borohidrida atau NaBH4 dalam suatu reaksi tahap berikutnya yang disebut dengan demerkurasi yang menghasilkan alkohol. Alkohol yang sama akan terbentuk seandainya air mengadisi ikatan rangkap. Reaksi oksimerkurasi-demerkurasi biasanya menghasilkan alkohol dengan rendemen yang lebih baik daripada adisi air dengan H2SO4. Untuk reaksinya, seperti yang tertera pada layar ya teman-teman, oksimerkurasinya ini seperti ini dan demerkurasinya seperti ini. Selanjutnya ada adisi borana kepada alkena. Diborana atau B2H6 adalah suatu gas toksik yang dibuat oleh reaksi antara natrium borohidrida dan boron trifluorida. Dengan reaksinya yaitu 3NaBH4 ditambah 4BF3 menjadi 2
B2H6 ditambah 3NaBF4. Dalam dietil ether, diborana berdisosiasi menjadi borana atau BH3 yang disolvasi oleh molekul ether atau CH3CH2 2 kali OBH3. Borana bereaksi dengan cepat dan kuantitatif dengan alkena membentuk organoborana atau R3B. Reaksi keseluruhan merupakan hasil 3 tahap reaksi yang terpisah dalam tiap tahap. Suatu gugus alkil ditambahkan pada borana sampai ketiga-tiga atom hidrogen tergantikan oleh gugus alkil. Nah, untuk deretan reaksinya ini disebut dengan hidroborasi. Nah, untuk reaksinya yang seperti tertera pada layar ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada adisi halogen kepada alkena dan alkuna. Seperti asam, klor, dan brom mengadisi ikatan rangkap karbon-karbon dan ikatan ganda 3. Suatu uji laboratorium yang lazim mengenai adanya ikatan rangkap atau ganda 3 dalam suatu senyawa yang tak diketahui strukturnya ialah dengan mereaksikan senyawa itu dengan larutan encer Br2 dalam CCl4. Reagensi yang penguji ini awalnya berwarna coklat kemerahan dari Br2. Adanya terjadi perubahan warna atau hilangnya warna ini menunjukkan bahwa uji tersebut positif. Hilangnya warna larutan Br2 atau CCl4 oleh suatu senyawa uji merupakan sugestif, tetapi bukan bukti definitif bahwa ikatan rangkap atau ganda 3 itu ada. Untuk beberapa macam senyawa lainnya, seperti aldehida, keton, dan fenol juga menghilangkan warna larutan Br2 atau CCl4. Nah, untuk contoh reaksinya, seperti yang tertera pada layar, 2 butena direaksikan dengan Br2 yang awalnya berwarna merah menjadi 2,3 dibromobutana yang tidak berwarna. Kemudian ada 2 butuna yang direaksikan dengan 2 Br2 yang awalnya berwarna merah menjadi 2,2,3,3 tetrabromobutana yang tidak berwarna. Untuk catatannya, ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama, fluoro dan iodo bukan reagensia yang berguna dalam reaksi adisi alkena. Yang kedua, fluor meledak dengan senyawa organik. Yang ketiga, iodo memang mengadisi ikatan rangkap, tetapi produk 1,2 di iodo tidak stabil dan melepaskan I2 kembali untuk membentuk kembali alkena. Untuk reaksinya, seperti tertera pada layar, ini ada panah bolak-balik. Ini menghasilkan kembali iodo. Untuk catatan yang keempat, alkena yang lebih tersubstitusi akan lebih reaktif terhadap X2 daripada alkena yang kurang tersubstitusi. Untuk urutan kereaktifannya sama dengan urutan terhadap HX. Bisa dilihat ya teman-teman, urutan kereaktifan antara struktur pada alkena yang terdapat pada layar. Kemudian ada serangan elektrofilik dari X2. Reaksi X2 dengan alkena berupa dengan
reaksi HX. Tetapi, manakah sumber elektrofil dalam X2? Bila X2 mendekati elektron-elektron ikatan pi, diimbaslah polaritas dalam molekul X2 itu oleh tolak-menolak antara elektron pi dan elektron-elektron dalam molekul X2. Untuk gambarannya, seperti yang tertera pada layar. Nah, untuk seraya ikatan X dengan X itu menjadi makin terpolarisasi, ikatan itu makin lama makin lemah sampai akhirnya patah. Hasilnya ialah sebuah ion halida dan sebuah ion organohalogen yang bermuatan positif yang disebut dengan ion halonium. Terdapat bukti bahwa ion halonium bukanlah sebuah karbokation sederhana, melainkan bertitian serupa dengan zat antara dalam oksimerkurasi. Nah, dalam kasus adisi X2 kepada etilena atau suatu alkena simetris lain, ion halonium bertitian ini simetris dengan X terikat sama kuat pada masing-masing karbon. Untuk gambarannya, seperti yang tertera pada layar. Nah, jika alkena itu tidak simetris, sebagian besar muatan positif itu akan diemban oleh karbon yang lebih tersubstitusi. Di sini berlaku kestabilan karbokation ya teman-teman. Nah, karbon yang lebih positif ini diikat atau diimbaskan atau bereaksi dengan si Br ini. Kemudian ada serangan anti dari X. Nah, ion antara bertitian itu bermuatan positif dan berenergi tinggi. Seperti suatu karbokation, hadirnya dalam larutan hanya sementara. Reaksi menjadi lengkap oleh serangan suatu nukleofil, dalam hal ini yaitu ion bromida. Sebuah ion bromida yang negatif tidak dapat menyerang sebuah karbon dari zat antara bertitian itu dari atas, menurut struktur yang digambarkan di atas. Sisi itu telah diblokade oleh titian Br. Ini ya teman-teman. Oleh karena itu, ion Br- menyerang dari sisi yang berlawanan. Ini, yang berlawanan. Hasilnya adalah suatu anti-adisi dari Br2 kepada ikatan rangka. Untuk kontraskan cara adisi ini terhadap sin adisi dari BH3 ini. Ini ya teman-teman. Untuk hasil akhirnya ini menjadi 1,2 dibromopropana. Untuk mekanisme umumnya, tahap pertamanya ini lambat, yang kemudian tahap keduanya ini cepat. Selanjutnya ada bukti untuk anti-adisi. Bukti eksperimen cukup penting mendukung suatu mekanisme brominasi yang melibatkan zat antara ion bertitian atau anti-adisi, bukannya suatu mekanisme yang melibatkan suatu zat antara karbokation sederhana. Untuk reaksi brominasi alkena dan alkona adalah stereoselektif, mereka secara berlimpah menghasilkan satu produk stereoisomer. Dalam reaksi-reaksi ini, di mana mungkin diharapkan dua produk atau lebih. Misalnya, bila sikloheksana dibrominasi, produknya adalah trans 1,2 dibromosikloheksana. Seandainya zat antara itu sebuah karbokation yang sederhana, haruslah terbentuk baik cis maupun trans 1,2 dibromosikloheksana. Untuk contohnya seperti pada layar ya teman-teman, ini dihasilkan produk trans 1,2 dibromosikloheksana dengan konsentrasi
dengan presentasi 95%. Mungkin teman-teman banyak yang pertama, mengapa produk trans ini mempunyai presentasi hasil produk yang lebih besar daripada si cis. Mengapa? Karena pada trans ini kan itu atomnya yang berikatan kan berseberangan. Nah, adanya berseberangan atom atau unsur-unsur itu yang berikatan ini menghasilkan struktur yang lebih stabil daripada yang sejajar gitu. Yang cis kan itu sejajar, kalau trans itu kan yang berseberangan gitu. Nah, untuk hasil yang serupa dijumpai bila asam asetilena dikarboksilat dibrominasi dengan suatu ekuivalen brom. Nah, ini asam batu nadiot atau asam asetilena dikarboksilat direaksi dengan 1 Br2 menjadi asam E2,3 dibromo butenadiowat. Ini nama lah bisa kita ganti dengan trans. Untuk yang cis itu diganti dengan Z. Selanjutnya ada adisi campuran. Untuk reaksi brominasi alkena berlangsung lewat sebuah zat antara ion brominium yang disusul dengan serangan oleh sebuah ion bromida menghasilkan dibromina. Terbataskah tahap kedua itu hanya pada serangan ion oleh ion bromida? Dapatkan nukleofil lain bersaing dengan ion bromida dalam tahap kedua itu untuk menghasilkan produk lain? Nah, kita perhatikan kasus reaksi brominasi yang dilakukan oleh Br2 dalam larutan yang mengandung Cl-. Katakan dari NaCl. Dalam reaksi ini hadir dua nukleofil dari Br- dan Cl-. Dalam kasus semacam ini, memang dijumpai produk dihalida campuran. Di samping dibromoalkana juga dibromokloroalkana. Untuk reaksinya yang seperti pada layar ya teman-teman. Selanjutnya ada adisi halogen dan air. Bila suatu alkena diolah dengan campuran Cl2 atau Br2 dalam air, akan terbentuk 1,2 halohidrin, suatu senyawa dengan X dan OH pada atom-atom karbon berdampingan. Untuk pada umumnya, reaksinya seperti pada layar ya teman-teman. Ini ada jalan reaksi mirip dengan jalan untuk adisi halogen campuran seperti biasanya, itu merupakan ada contohnya suatu alkena yang direaksikan atau diolah dengan campuran X2. X2 ini merupakan suatu halida dengan bantuan H2O. Ini menjadi suatu 1,2 halohidrin. Untuk tahapan reaksinya seperti yang tertera pada layar ya teman-teman, ini diperoleh 73% 1 bromo, 2 metil, 2 propanol. Untuk selanjutnya yaitu ada adisi karbena kepada alkena. Mungkin jika seorang mahasiswa ditanya, apakah ada suatu senyawa dengan struktur CH2? Mungkin ia menjawab tidak, karena karbonnya hanya mempunyai 2 ikatan. Namun dalam bukti spektroskopi pada tahun 1959 menunjukkan bahwa spesies semacam itu memang ada. Untuk struktur CH2 ini disebut metilena dan termasuk dalam kelompok zat anara yang sangat reaktif yang disebut karbena atau R2C. Terdapat 2 jenis metilena, yaitu metilena singkat dengan karbon terhibridisasi sp2 dan metilena triplet dengan karbon terhibridisasi sp.
Untuk contohnya, untuk gambarannya seperti yang tertera pada layar, metilena singlet lebih berguna dalam reaksi organik dan demikianlah kita akan membatasi pembahasan pada bentuk metilena ini. Nah, untuk metilena singlet dapat dibuat dengan fotolisis atau pemaksa pisahan oleh cahaya diazometana atau CH2N2, suatu senyawa yang juga reaktif dan tidak biasa. Pada yang tertera pada layar merupakan struktur resonansi untuk diazometana. Selanjutnya yaitu ada adisi karbena, masih pada subbab adisi karbena kepada alkena. Karbon dalam CH2 dengan hanya 6 elektron valensi bersifat elektrofilik dan mengadisi ikatan rakap suatu alkena untuk menghasilkan suatu siklopropana tersubstitusi. Reaksi ini bersifat sin adisi yang stereospesifik, jadi cis alkena menghasilkan cis siklopropana dan trans alkena menghasilkan transiklopropana. Untuk gambarannya, gambaran reaksinya seperti yang tertera pada layar. Nah, ini ada ikhtisar reaksi adisi elektrofilik dari alkena. Tadi ini ada adisi Markovnikov, adisi anti-Markovnikov, dan sin adisi karbena. Nah, tadi dari penjelasan panjang lebar sebelumnya tadi diringkas menjadi ini ya, ikhtisar reaksi adisi elektrofilik dari alkena. Untuk memudahkan kita mengingat adisi pada alkena. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu ada hidrogenasi katalitik. Reaksi hidrogenasi bersifat untuk yang pertama yaitu kerja suatu katalis. Nah, untuk reaksi hidrogenasi bersifat eksoterm, tetapi reaksi ini tidak berjalan secara spontan karena energi pengaktifannya sangat tinggi. Pemanasan tidak dapat mensuplai energi yang cukup untuk membawa molekul itu ke dalam keadaan transisi. Namun, reaksi akan berjalan lancar bila ditambahkan suatu katalis. Nah, bagaimana cara suatu katalis hidrogenasi memudahkan jalannya suatu reaksi hidrogenasi? Bukti eksperimen mendukung teori bahwa mula-mula hidrogen diabsorpsi pada permukaan logam, kemudian ikatan sigma pada H2 terputuskan dan terbentuk ikatan logam H. Alkena juga terabsorpsi pada permukaan logam dengan ikatan pi-nya berantaraksi dengan orbital kosong dari logam itu. Untuk molekul alkena bergerak-gerak pada permukaan logam sampai menabrak atom hidrogen yang terikat pada logam, menjalani reaksi, dan kemudian pergi sebagai produk hidrogenasi. Nah, untuk gambaran kinerja suatu katalis pada yang tertera pada layar ya, teman-teman. Ini jika kerja katalis itu dapat menurunkan energi aktivasi sehingga dapat mempercepat terjadinya produk. Selanjutnya yaitu ada stereokimia hidrogenasi. Bukti menunjukkan bahwa dua atom hidrogen mengadisi dari satu sisi atau sin terhadap ikatan rangkap bila digunakan suatu katalis padat. Sin adisi timbul dari fakta bahwa reaksi berlangsung pada suatu permukaan. Pendekatan H2 pada satu sisi saja lebih menguntungkan daripada pendekatan ke kedua sisi. Jika produk-produk hidrogenasi mampu berisomerisasi geometrik, maka biasanya produk cis dijumpai pada produk yang lebih melimpah.
Namun, dalam beberapa kasus terjadi isomerasi ke produk trans yang lebih stabil. Untuk reaksinya, seperti yang tertera pada layar. Produk cis 1,2 dimetil sikloheksena dihasilkan paling banyak, yaitu sekitar 82%. Selanjutnya yaitu bagaimana kalor hidrogenasi menunjukkan kestabilan alkena. Kalor hidrogenasi suatu alkena adalah selisih antara energi antara alkena awal dan alkana produknya. Dengan hasil perbandingan delta H, alkena yang memiliki lebih banyak gugus alkil pada karbon berikatan pi akan lebih stabil. Jika DNA terkonjugasi lebih stabil daripada DNA yang ikatan-ikatan rangkapnya terisolasi, dan transalkena lebih stabil daripada cisalkena. Selanjutnya ada hidrogenasi lemak dan minyak. Untuk reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat dengan penambahan hidrogen, dengan menjenuhkan ikatan rangkap dengan hidrogen, titik lelah minyak akan meningkat menjadi padat. Untuk contohnya yaitu pada pembuatan margarin dari minyak sawit. Nah, untuk selanjutnya yaitu oksidasi alkena. Di sini saya sudah merangkum oksidasi alkena. Ini dari suatu alkena jika direaksikan dengan KMNO4 dalam air dalam suasana basah, dingin atau SO4, dan yang kedua direaksikan dengan NaSO3 menjadi produk cis 1,2 diol. Jika direaksikan dengan ArCO3H menjadi suatu epoksida. Jika direaksikan dengan KMNO4 dalam air dengan bantuan kalor atau ozon dan H2O dalam suasana asam akan menghasilkan keton atau asam karboksil. Nah, jika direaksikan dengan ozon dan logam zim pada suatu suasana asam akan menghasilkan suatu keton dan atau aldehida. Selanjutnya yaitu ada reaksi adisi 1,2. Nah, reaksi adisi yang terjadi pada karbon, reaksi adisi 1,2 ini merupakan suatu reaksi adisi yang terjadi pada karbon 1,2 yang berikatan rangkap pada suatu DNA terkonjugasi dengan 4 atom C ya teman-teman. Untuk contohnya seperti yang tertera pada layar yaitu 1,3 butadiena direaksikan atau diadisi dengan menggunakan HBr, produknya menjadi 3 bromo 1 butena. Dan jika ada senyawa 2,2 heksadiena diadisi menggunakan bantuan Cl2 menghasilkan produk 4,5 dikloro 2 heksena. Bersama dengan adisi 1,2, DNA konjugasi juga dapat mengalami adisi 1,4. Dalam reaksi ini, satu ekuivalen reagensia mengadisi kedua karbon ujung, yaitu karbon 1 dan 4, dari sistem DNA, ikatan rangkap yang tinggal akan berada di tengah sistem DNA yang orisinil. Untuk contohnya, yaitu ada 1,3 butadiena diadisi dengan HBr menjadi 1 bromo 2 butena. Untuk contoh yang kedua yaitu ada 2,4 heksadiena diadisi dengan bantuan Cl2 menjadi 2,5 dikloro 3 heksena. Nah, pada dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan hasil dari adisi 1,2 terhadap adisi 1,4 pada suatu senyawa reaktif, suatu senyawa 1,3 butadiena berubah mengikuti perubahan temperatur reaksi. Pada temperatur negatif 80 derajat Celcius,
produk adisi 1,2 lebih melimpah dibanding dengan produk adisi 1,4. Pada temperatur 40 derajat Celcius, produk 1,4 lebih melimpah dibanding dengan produk adisi 1,2. Nah, bagaimana hasil pengamatan ini dijelaskan? Pada temperatur rendah, reaksi menghasilkan lebih banyak produk adisi 1,2 karena adisi 1,2 ini mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah daripada adisi 1,4 dan oleh karena itu reaksi akan membentuk produk yang lebih cepat. Laju reaksi ini mengendalikan angka banding dengan produk. Pada temperatur yang tinggi, semakin banyak molekul yang mampu mencapai keadaan transisi yang lebih tinggi dan kedua produk itu ada dalam keadaan kesetimbangan. Untuk produk 1,4 yang lebih stabil karena merupakan alkena yang lebih tersubstitusi menghasilkan produk yang lebih melimpah. Pada temperatur yang lebih tinggi, kestabilan reaksi relatif produk-produk mengendalikan angka banding produk dan reaksi berada di bawah kendali kesetimbangan atau kendali termodinamik. Bisa dilihat ya teman-teman, pada diagram energi parsial tersebut, perbandingan produk adisi 1,2 dengan produk adisi 1,4 pada temperatur negatif 180 derajat Celcius yang lebih melimpah. Nah, pada diagram energi ini merupakan kesetimbangan antara produk adisi 1,2 dan adisi 1,4 pada temperatur 40 derajat Celcius. Produk adisi 1,2 yang lebih melimpah. Nah, untuk pada subbab selanjutnya yaitu subbab 9.16 yaitu reaksi adisi siklo atau bisa disebut reaksi Diels-Alder. Reaksi Diels-Alder ini merupakan reaksi kimia organik antara DNA konjugasi dengan alkena tersubstitusi yang pada umumnya dinamakan sebagai dienofil atau pecinta DNA membentuk sikloheksana yang tersubstitusi. Nah, dalam hal ini reaksi Diels-Alder hanya dapat berlangsung jika DNA terkonjugasi tersebut berada dalam bentuk konformasi struktur cis. Reaksi ini melibatkan interaksi satu dari DNA dan juga satu ikatan dienofil. Selain itu, reaksi ini juga melibatkan pembentukan cincin atau siklisasi antara DNA dan dienofil sehingga menghasilkan senyawa siklik. Sehingga sebagaimana diilustrasikan pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut bisa kita lihat ada senyawa DNA dengan struktur cis yang direaksikan dengan dienofil akan membentuk produk reaksi Diels-Alder siklik. Nah, tidak semua DNA terkonjugasi dengan konformasi struktur trans berubah menjadi struktur cis. Pada siklo-DNA, struktur trans dengan salah satu ikatan pi berada pada suatu cincin dan satu di luar ikatan pi cincin yang lain berada di atas cincin tidak dapat mengalami rotasi, sehingga Diels-Alder tidak bisa berlangsung meskipun sudah dibantu dengan pemanasan. Untuk contohnya, struktur trans alka DNA yang tidak dapat mengalami perubahan konformasi dapat dilihat pada gambar tersebut ya teman-teman. Untuk subbab selanjutnya yaitu subbab 9.17 yaitu polimer. Polimer merupakan molekul raksasa atau biasa disebut dengan makromolekul. Polimer ini terbagi dalam 3 kelompok umum. Yang pertama ada elastomer, merupakan polimer yang memiliki sifat elastik seperti karet. 2 ada
Dua, ada polimer serat yang sifatnya mirip dengan benang seperti kapas sutra atau nilon. Yang ketiga yaitu ada polimer plastik yang sifatnya berupa lembaran tipis, contohnya itu seperti pembungkus dapur. Sifatnya yang lain yaitu zatnya padat yang keras dan dapat dicetak, contohnya seperti pipa dan mainan anak-anak. Sifat lainnya yaitu bersifat salutan atau pembungkus, atau biasanya itu bisa mencegah karat, ya, itu ada cat mobil dan vernis. Nah, dalam suatu polimer terbuat dari ribuan satuan berulang dari bagian terkecilnya yang disebut dengan monomer atau satu bagian. Dalam suatu reaksi polimerisasi, produk pertamanya yaitu dimer atau dua bagian, kemudian trimer, tetramer, dan akhirnya setelah deretan tahapan reaksi menjadi molekul polimer. Nah, reaksi dalam polimer sendiri yaitu ada yang pertama, reaksi polimer radikal bebas. Polimer ini dimulai oleh suatu katalis atau suatu pemula inisiator seperti oksigen atau suatu peroksida polimer yang terjadi ini terbentuk oleh suatu proses perambatan rantai atau propagasi rantai. Contohnya yaitu polimerisasi stirena dengan inisiator radikal bebas menghasilkan polistirena yang biasanya digunakan dalam pembuatan tangkai sikat gigi dan untuk membuat busa stiro. Yang mula-mulanya itu ada suatu rantai yang akan membentuk dua molekul rantai radikal bebas, kemudian molekul radikal bebas tersebut akan mengalami perambatan dan bertemu dengan suatu senyawa yang memiliki ikatan rangkap, dan ikatan rangkap tersebut akan putus dan menyambung pada senyawa rantai radikal bebas tersebut membentuk bentuk struktur senyawa radikal bebas. Kemudian hasil produknya itu akan merambat lagi dan bertemu dengan senyawa ikatan rangkap menjadi produk baru yang sambung menyambung sampai seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada polimer adisi ionik. Polimer adisi ionik ini dapat dibentuk oleh adisi kationik, yaitu suatu reaksi yang berjalan lewat zat antara senyawa karbon kation. Suatu katalis dari asam Lewis dapat digunakan untuk membentuk karbokation awal. Dalam polimerisasi tersebut, asam Lewis BF3 dengan air merupakan katalis yang efektif. Di situ ada air yang pasangan elektron pada atom O-nya bertindak sebagai basa yang mendonor pasangan elektron, dan senyawa BF3 yang bertindak sebagai asam yang merupakan akseptor pasangan elektron. Pasangan elektron dari unsur O pada senyawa air akan mendesak atom BF3 untuk berikatan sehingga satu atom H yang mengikat pada atom O akan lepas. Selanjutnya, ikatan rangkap yang ada pada methyl propena itu akan lepas dan mengikat pada atom H tersebut sehingga menghasilkan senyawa dengan muatan positif. Selanjutnya, senyawa ini akan bertemu dengan senyawa rangkap yang lainnya. Kemudian, ikatan rangkap pada senyawa yang lain itu akan lepas dan berikatan pada senyawa awal yang bermuatan positif itu. Itu akan berlangsung secara bertahap dan akan membentuk poliisobutilena. Selanjutnya yaitu struktur dan stereokimia polimer.
Seperti senyawa organik yang lain, polimer dapat mempunyai gugus fungsional dan karbonkiral yang mereka dapat membentuk ikatan hidrogen dan bereaksi dipol-dipol. Polimer dapat berupa suatu massa yang ruwet dari rantai lurus atau rantai bercabang yang akibatnya adalah membentuk suatu zat padat seperti karet lunak. Sebaliknya, polimer dapat tersusun dari rantai-rantai lurus yang bersatu karena adanya ikatan hidrogen atau karena adanya tarik-menarik dipol-dipol. Struktur ini akan menghasilkan serat-serat atau mohon maaf, itu ada kesalahan pengetikan. Maksudnya itu plastik keras yang dapat dicetak. Polimer yang lebih teraktur dikatakan mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada polimer amorf atau kristalin. Nah, pada gambar yang di atas itu merupakan gambaran struktur polimer, yang sebelah kiri merupakan suatu polimer non-kristalin, yang sebelah kanannya itu merupakan polimer kristalin. Yang ini non-kristalin, yang kanan itu polimer kristalin. Jika pada gambar di bawahnya itu merupakan reaksi keseluruhan dari polimerisasi propilena yang bisa dimanfaatkan untuk permadani dan interior. Pada gambar yang kedua ini, 3 macam produk yang dapat dihasilkan oleh polimerisasi kepala ke ekor dari propilena. Yang pertama yaitu ataktik, yang gugus metil pada karbon kiral yang baru saja terbentuk dapat menonjol dari dalam rantai secara acak. Yang kedua yaitu sindiotaktik, gugus metil dapat menonjol berselang-seling dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya. Nah, pada gambar yang ketiga itu ada isotaktik, yaitu gugus metilnya hanya terletak pada satu sisi. Selanjutnya, yaitu ada polimer adisi 1,4. Suatu DNA konjugasi dapat dipolimerisasikan dengan adisi 1,4. Produk itu masih mengandung ketidakjenuhan. Oleh karena itu, polimernya dapat mengandung satuan-satuan cis semuanya, satuan trans semuanya, ataupun suatu campuran antara satuan cis dan trans. Seperti pada gambar tersebut, merupakan pembentukan polimer dari senyawa 2-metil 1,3 butadiena dengan menggunakan adisi 1,4 dengan bantuan katalis bisa menghasilkan produk yang strukturnya cis poliisoprena, yang contohnya dapat ditemukan dalam struktur karet alam, ataupun trans poliisoprena yang dapat ditemukan pada struktur getah perca. Oke, selanjutnya yaitu ada subbab yang terakhir, yaitu subbab penggunaan alkena dan alkuna dalam sintesis. Reaksi adisi yang menggunakan H+ sebagai katalis berlangsung lewat karbokation dan menghasilkan produk Markov-Nikov dan mungkin produk penataan ulang. Reaksi-reaksi ini mencakup juga reaksi dengan HX atau H2O dan direduksi dengan H+. Untuk gambarannya bisa dilihat pada layar ya teman-teman. Nah, untuk pada slide ini merupakan tabel tipe senyawa yang dapat diperoleh dari alkena dan DNA, merupakan rangkuman dari reaksi. Ada reaksi Markov-Nikov, adisi anti-Markov-Nikov, dan 1,2 addition ini. Dan yang kemudian selanjutnya ada adisi yang menghasilkan produk siklik pada reduksi dan oksidasinya pada
alkena, dan alkona. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.